Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di sore yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, mencari bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan sebab-sebab untuk kita bisa semangat di dalam proses menuntut ilmu, yang dimana menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah ibadah yang besar, ibadah yang sangat agung, yang tidaklah seseorang itu bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kami telah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yang seorang rasul tersebut membacakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yatlu ayatullah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus mengajarkan ilmu kepada kita semua. Oleh karena itu, tidak akan pernah seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Tidak akan bisa seseorang itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang itu mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara salah satu yang akan kita pelajari, kenapa kok kita harus semangat di dalam menuntut ilmu? Setelah kita kemarin membahas tentang masalah keutamaan menuntut ilmu yang begitu banyak, dalil-dalil yang begitu banyak yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menuntut ilmu. Harusnya saya akan membacakan yang keempat, yaitu qatlu asbabil malal wal qada'i 'alaiha, yaitu bagaimana cara menghilangkan supaya kita enggak bosan di dalam membaca, menuntut ilmu, dan bagaimana supaya kita semangat terus di dalam menuntut ilmu. Dan setelah saya baca, ternyata itu berkaitan dengan masalah thariqah, cara, yang dimana cara yang disebutkan oleh beliau
itu adalah merupakan cara-cara yang mungkin setiap orang berbeda-beda, yaitu dengan cara mengganti posisi duduk, atau sambil ngopi, atau sambil minum teh. Itu yang disebutkan oleh beliau. Oleh karena itu tadi pagi saya praktekkan, gitu loh. Jadi belajar sambil minum kopi, ternyata beneran murid-muridnya nggak ngantuk, jereng semua. Gitu. Biasanya ketika saya ngajar agak sedikit merem-merem gitu kan, tapi alhamdulillah tadi jereng semua karena dikasih kopi terlebih dahulu, gitu kan. Insyaallah saya akan lanjutkan yang kelima, termasuk diantara sebab seseorang itu semangat di dalam menuntut ilmu. Beliau katakan, ma'rifatu kaifa kana salafu yatahassaruna wa yabkuna ala fawatil ilm. Kita harus mengetahui bagaimana para salafus saleh itu begitu merugi, begitu menyesal, bahkan mereka menangis ketika mereka tidak mendapatkan ilmu. Ini apa yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu, bagaimana mereka itu begitu semangatnya di dalam menuntut ilmu, sampai-sampai ketika mereka tidak mendapatkan ilmu, mereka begitu merasa merugi, bahkan mereka menangis di dalam perjalanan ilmu tersebut. Kesempatan yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para salafus saleh untuk mereka bisa bertemu dengan seorang guru, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat besar. Sebagaimana yang beliau nanti akan banyak sekali kisahkan dan contohkan kepada kita semua, bagaimana para a'immah dahulu, para salafus saleh dahulu, mereka begitu terus-terusnya merasa merugi ketika mereka tidak mendapatkan salah satu dari ilmu yang mereka cari. Kata beliau, hadza al-ilmu syar'i huwa kunzun nafisun. Huwa kanzun nafisun. Ilmu syar'i ini adalah merupakan sebuah perhiasan yang sangat mahal. Wa jauharatun ghaliyah, dan ilmu syar'i ini adalah merupakan jauharah, yaitu sebuah permata yang sangat mahal. Walamma aqala salafu hadhil ma'ani, tatkala para salafus saleh betul-betul memahami tentang makna mahalnya ilmu, ketika mereka betul-betul memahami tentang begitu berharganya sebuah ilmu, kanu yatahassaruna ala fawatihi alaihim, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa rugi ketika mereka tertinggal darinya, yaitu sebuah ilmu. Ketika mereka tidak hadir di majelis ilmu, atau ketika mereka ternyata tidak ketemu dengan gurunya, mereka betul-betul merasa rugi. Kata hasurihim ala faqdil abna'i waz zaujati wal amwal, seperti merasa meruginya mereka kehilangan anak, kehilangan istri, atau kehilangan harta. Ini yang dirasakan oleh para salafus saleh dahulu. Jadi mereka gak hadir di majelis ilmu, atau mereka tidak mendapatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama, maka mereka merasa merugi, seakan-akan mereka kehilangan seorang anak, bahkan mereka nangis, seakan-akan mereka kehilangan istri, seakan-akan mereka kehilangan harta. Kata beliau, fata'ammal ma'i, coba renungkan bersamaku, hadhihi dumu'a wal hasarati waz zafarati ala fawatil ilmi syar'i. Coba renungkan bersamaku, bagaimana tangisan mereka, bagaimana rasa meruginya mereka, dan bagaimana mereka menarik nafas karena merasa kehilangan terhadap yang namanya ilmu syar'i ini. Maka beliau memberikan contoh beberapa para ulama, yang dimana beliau menyebutkan kisah-kisah tentang para ulama atau para salafus saleh tersebut. Kata beliau, dzakaru li Syu'bah bin al-Hajjaj haditsan lam yasma'hu. Disebutkan kepada Syu'bah bin al-Hajjaj sebuah hadis yang dia tidak pernah mendengarnya. Faja'ala yaqul, maka dia mengatakan wa huzna, yaitu begitu sedihnya aku enggak dapat hadis ini. Ai annahu yatahassar ala annahu lam yasma' hadzal hadits minasy-syaikh. Seakan-akan dia betul-betul merasa merugi karena dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Dan ini subhanallah, begitu semangatnya para salafus saleh ketika mereka menuntut ilmu, enggak mendengar satu hadis saja membuat mereka
begitu sedihnya di dalam hatinya. Seakan-akan mereka tidak mendapatkan bagian yang begitu luar biasa. Coba kalau sekarang ada pembagian di masjid 1 juta per orang gitu kan. Rebutan orang ya kan. Terus kemudian ternyata apa? Orang yang dia terakhiran gak dapat. Kayaknya apa? Subhanallah. Kayaknya sudah paling merugi kan seperti itu. Kayaknya telat aku. Tapi ketika seseorang mungkin dia telat dalam hadir di majelis ilmu, atau terkadang seseorang gak hadir di majelis ilmu, ya biasa-biasa saja kan seperti itu. Gak hadir di majelis yang dimana gurunya di situ mengajar, kayaknya biasa-biasa saja. Inilah keadaan kita. Berbeda dengan para salafus saleh dahulu. Ketika mereka tidak bertemu dengan gurunya atau tidak mendapatkan ilmu dari gurunya, itu berasa betul-betul dia merasa merugi. Begitu pula disebutkan an Abdurrahman ibni Ahmad al-Baghdani, disebutkan dari Abdurrahman ibni Ahmad al-Baghdani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, rahiltu ila Ibni Khalaf Asy-Syirazi, saya berangkat menuju kepada Ibnu Khalaf Asy-Syirazi. Beliau adalah seorang ulama di Naisabur, li asma' minhul hadis, supaya aku bisa mendengarkan darinya satu hadis. Fadakhaltu Naisabur, akhirnya aku masuk ke dalam kota Naisabur. Wa ana aidu ila baiti Ibni Khalaf, ai min syiddati syauq wal hirsi ala liqa'i syaihi. Beliau langsung bersegera menuju ke rumah Bait Ibni Khalaf. Karena apa? Karena sudah pengen ketemu sama gurunya, sudah pengen rindu dengan gurunya, sudah pengen ketemu dengan gurunya tersebut. Fa subhanallah, di tengah jalan ketika sudah masuk Naisabur, beliau mengatakan falaqaitu Abu Nasr al-Asbahani. Aku ketemu sama Abu Nasr al-Asbahani rahimahullahu taala. Fa'atibni faqala ta'al ma'i ut'imuka awalan. Dia nyalahkan, kenapa kamu enggak ngabari kalau kamu masuk Naisabur gitu. Ketemu sama temannya. Akhirnya apa? Sudah, pokoknya kamu datang dulu ke rumahku. Kemudian apa? Dikasih makan. Pokoknya kamu harus makan dulu. Gitu. Dijamu sama Abu Nasr al-Asbahani ini. Faqaddama li ta'aman. Falamma akalna wa faraghna, tatkala kami sudah makan, sudah selesai dari makan tersebut, akhraja li masmu'atihi, kemudian dia menyampaikan apa? Hadis-hadis yang dia dengar. Biasa ulama hadis dahulu, kalau mereka mempunyai hadis-hadis yang didengar oleh gurunya, maka apa? Disampaikan kepada temannya. Jadi disampaikan apa yang dia dengar, ai al-ahadits allati sami'a minasy-syekh an Ibni Khalaf. Jadi beliau sampaikan hadis ini dari Ibnu Khalaf. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, si Abu Nasr al-Asbahani ini mengatakan, wa qala laqad mata wa dafantuhu biyadayya. Ibnu Khalaf itu sudah meninggal dan aku sendiri yang menguburkan dengan kedua tanganku, kata Abu Nasr al-Asbahani. Maka qala Abdurrahman fakadat mirarati tanshaku, kesedihanku itu hampir-hampir pecah. Karena apa? Karena enggak ketemu dengan gurunya. Ai minal hasrati wal alami wal huzni ala mauti Ibni Khalaf wa anni lam atlubul ilma ala yadayhi. Begitu meruginya dia, begitu sedihnya dia atas meninggalnya Ibnu Khalaf, sedangkan dia belum menuntut ilmu dari Ibnu Khalaf tersebut. Ini keadaan para ulama. Subhanallah, terkadang kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah Subhanahu wa taala itu kan enggak mencabut ilmu secara langsung. Enggak langsung ilmu itu dicabut. Tapi apa? Yantazi'uhu biqabdi al ulama. Cara mencabutnya Allah Subhanahu wa taala itu kan dengan apa? Dengan mewafatkan para ulama. Begitu luar biasanya kematian para ulama. Makanya kematian para ulama itu adalah merupakan sebuah musibah, sebuah ujian. Kita alhamdulillah sekarang ada para asatidzah yang besar yang kita bisa menuntut ilmu kepada beliau-beliau. Yang sepatutnya bagi kita, mumpung beliau-beliau itu masih hidup, kita harus menuntut ilmu kepada mereka-mereka ini. Karena apa? Mereka mempunyai ilmu yang terkadang ilmu itu bukan ada di kitab. Tapi apa? Ilmu pengalaman mereka, bagaimana hikmah di dalam berdakwah, bagaimana hikmah di dalam perjalanan dakwah mereka, itu ilmu yang sangat luar biasa yang kita harus ambil hikmah dari orang-orang tersebut. Yang terkadang kita nggak pernah menemui itu di dalam apa? Di dalam kitab. Kok nggak ada ya di dalam kitab? Padahal apa? Sebenarnya ada, cuma kita nggak dikasih faham seperti halnya fahamnya mereka.
Makanya para ulama dahulu begitu semangat mereka untuk kembali kepada kibarul ulama. Semangat untuk kembali kepada kibarnya para ulama. Semakin ulama itu semakin tua, semakin dicari dahulu oleh para ulama untuk mereka menuntut ilmu, dan itu sampai sekarang. Bagaimana di kota Madinah contohnya? Bagaimana ulama yang paling tua? Ya Sya'ban hafizallahu taala. Bagaimana ketika beliau selesai sholat, bukan gak ada orang yang kumpul kepada beliau, banyak. Dan itu yang kumpul itu adalah merupakan murid-murid beliau, Syekh Rusaidan, kemudian para masyayikh. Itu justru kumpul kepada beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad untuk tanya, untuk fatwa, untuk dimintai nasihat, dan terus seperti itu yang dilakukan oleh para ulama, selalu mencari yang paling tua untuk mereka meminta nasihat. Maka inilah keadaan para salafus saleh. Mereka berusaha untuk mencari ilmu, untuk mencari hadis, dan ketika salah seorang dari ulama tersebut sudah meninggal, itu adalah merupakan sebuah musibah. Adalah sebuah musibah. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan seorang guru yang masih hidup, yang punya perhatian terhadap perjalanan ilmu kita, itu yang harus betul-betul kita manfaatkan. Alhamdulillah, kalau anak pribadi kayak sekarang, bagaimana Ustaz Abu Izzi hafizallahu taala, beliau begitu memperhatikan perjalanan, kayak perjalanan anak, perjalanan teman-teman, itu subhanallah. Sampai saya punya teman, beliau orang Tasik, itu beliau kemana Ustaz Abu Izzi bahkan selalu menawarkan untuk jadi sopirnya, untuk menjadi sopirnya. Padahal beliau teman anak dulu di Jamilur Rahman, kemudian selesai di STDI Jember, kemudian sudah megang ma'had dulu di Jogja, dan akhirnya ikut sama Ustaz Abu Izzi terus. Ketika anak tanya sama teman ini, antum kenapa kok ikut terus? Antum gak sayang dengan perjalanan ilmu yang Masya Allah luar biasa gitu kan? Sudah pernah megang sebuah pondok di Jogja, sudah punya pengalaman, justru antum sekarang malah menuntut ilmu dan lain sebagainya. Yang beliau sampaikan kepada anak takut kesempatan anak untuk menuntut ilmu kepada Ustadz Abu Izzi itu habis. Karena apa? Umur kita nggak tahu. Umur beliau apalagi gitu. Umur beliau sudah mulai menua dan lain sebagainya, kita nggak tahu umur beliau. Hingga akhirnya beliau terus bersama, dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan faham. Padahal beliau termasuk di antara tulab yang mumayyiz, bahkan di Jember termasuk di antara awal-awal yang kuliah di STDI Jember. Termasuk di antara awal-awal yang kuliah di STDI Jember, dan subhanallah, sampai sekarang pun terkadang kalau Ustaz kemana, beliau selalu berusaha untuk ikut, entah itu ke Jepara, entah itu ke Sulawesi, entah itu kemana, beliau berusaha untuk ikut. Dan selalu itu jawabannya, anak takut kalau sampai umur Ustadz itu sudah nggak ada, sedangkan kita belum banyak mengambil ilmu dari beliau. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikatakan juga, beliau ceritakan bagaimana para salafus saleh dahulu merasa merugi ketika mereka tidak mendapatkan ilmu. Qala Abu Ali Al-Farisi rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Abu Ali Al-Farisi, waqa'a harikun bi Baghdad, terjadi kebakaran di Baghdad, fa'akala kulla kutubi, hingga akhirnya apa? Kitab-kitabku itu habis terbakar. Kata Abu Ali Al-Farisi, wa kuntu qad katabtuha bi khatti yadai, dan aku sudah menulis kitabku itu dengan tanganku sendiri. Subhanallah, sudah ditulis kitab, sudah dari menuntut ilmu panjang, subhanallah ada kebakaran. Hingga akhirnya apa? Kebakaran kitab-kitab tersebut. Apa yang terjadi? Kata Abu Ali Al-Farisi, fa baqaitu syahrain la ukallimu ahad. Aku 2 bulan enggak ngajak ngomong orang. Saking sedihnya. 2 bulan enggak ngajak ngomong orang. Min syiddatil hammi wal ghammi. Karena begitu sedihnya, resahnya di dalam hati, alladzi nazala bi, yang menimpa diriku. Wa aqamtu muddatan dahilan mutahayyiran, dan aku selama 2 bulan itu apa? Kayak orang bingung, linglung, duh kitab sayang, kan seperti itu. Kitab sayang. Dan ini pernah terjadi sama teman di Bekasi. Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi siapa namanya? Aprianto. Pernah khutbah di sini ya? Ustaz Adi Aprianto. Dulu hasil kitab beliau belajar di Madinah. Karena beliau tinggal di Kartini. Beliau tinggal di Kartini.
Subhanallah, pulang dari Madinah, kitab-kitab yang kita tulis dahulu bareng, istilahnya waktu belajar, itu paling bermanfaat dibandingkan kitab-kitab cetakan. Karena apa? Hasil tulisan tangan itu luar biasa. Hasil tulisan tangan itu kadang lebih, karena syarahnya dari guru itu kan kita tulis. Kita tulis dari guru, kita tulis, dan itu yang paling bermanfaat sebenarnya. Kalau kitab gak ada coret-coretannya itu kan, yuk kita bisa beli lagi. Tapi kitab yang paling bermanfaat itu kitab yang ada coret-coretannya. Kayak subhanallah, banjir bandang itu waktu baru pulang dari Madinah, banjir luar biasa di Kartini. Hingga akhirnya apa? Kitab-kitabnya itu rata-rata semuanya hanyut dan gak ada yang bisa diselamatkan. Ana bilang, "Mas, piye Mas perasaanmu, Mas?" Lemes aku katanya. Karena apa? Kitab-kitab belajar dari itu, belajar kan beliau di STDI juga. Beliau dari STDI, kemudian juga ke mana? Ke Madinah. Kitab-kitab yang sudah dipelajari, yang sudah ada catatan tangannya itu yang mahal itu kan. Hasil dari sebuah perjalanan hanyut ketika banjir di Kartini ketika itu. Makanya beliau ada kitab-kitab di rumahnya, tapi ya kitab-kitab cetakan biasa, tidak ada tulisan tangan. Tapi ya itu bisa dibeli. Tapi tulisan tangan itulah yang menjadi sebuah pembelajaran dari perjalanan kita. Maka ini yang dirasakan oleh mereka, yaitu para penuntut ilmu, para salafus saleh. Bagaimana mereka yatahasar, mereka merasa sedih, merasa luar biasa sedihnya ketika hilang catatan dari belajarnya. Begitu pula disebutkan rahala al-muhaddithu Ahmad bin Muhammad al-Asbahani, yaitu seorang muhaddits Ahmad bin Muhammad al-Asbahani. Beliau rihlah ila Baghdad wa huwa ibnu sitta asyara sanah. Umurnya ketika itu 16 tahun. Musari'an wa musabiqan, beliau adalah orang yang bersegera, adalah orang yang berlomba-lomba liyudrika asy-syekh al-muhaddits Aba Nasr Az-Zaini. Untuk beliau mendapatkan Syekh Muhaddits Aba Nasr Az-Zaini rahimahullahu taala, liyasma'a minhum ahadits Ali ibn Ja'ad allati rawaha an Syu'bah, yaitu pengen mendengarkan hadis Ali ibn Ja'ad yang diriwayatkan oleh Imam Syu'bah. Jadi riwayat ini dulu betul-betul dicari. Riwayat yang paling sahih itu riwayat dari Ali ibn Ja'ad yang diriwayatkan oleh Imam Syu'bah. Ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan, yang dimana ini adalah merupakan hadis yang sahih di zaman tersebut, dan itu masyhur. Kalau di kalangan para muhaddis dahulu, hadis ini meriwayatkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Itu dimanapun itu dikejar sama para ulama. Orang ini di mana? Orang ini di Baghdad, dikejar ke Baghdad. Orang ini di mana? Di Madinah, dikejar di Madinah. Begitu luar biasanya dahulu para ulama di dalam mencari ilmu. Falamma wasala ila Baghdad, tatkala dia sudah sampai menuju Baghdad. Baghdad ini Irak ya. Talaqahu naba'a wafati Zaini. Ternyata sudah sampai Baghdad, dia mendapatkan ternyata syekhnya itu sudah meninggal. Jadi Imam Abu Nasr Az-Zaini itu sudah meninggal. Fa akhadha al-Asbahani yabki wa yasihu wa yaqulu min aina li Ali ibn Ja'ad an Syu'bah. Akhirnya apa? Dia ketika mendengar syekhnya tersebut meninggal, dia nangis dan dia ngomong, terus dari mana lagi saya mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn Ja'ad an Syu'bah. Bingung mau cari di mana lagi. Harus cari-cari lagi siapa yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Maka beliau mengatakan, wa ta'ammal fi hadhil hirqah wal hasrata al ajibah. Coba kita pikirkan bagaimana merasa ruginya mereka yang luar biasa ala fawati al ilmi syar'i, ketika mereka tidak mendapatkan ilmu syar'i. Wallati yuhadditsuna anha al Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala, yang telah menyampaikan kepada kita Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala, fayaqulu inni la adzkuru al-haditsa yafutuni si sama'ahu minasy fa amrada. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, kalau ana enggak mendapatkan hadis, maka apa? Membuatku marid. Malah sakit gitu. Kalau enggak hadir di majelis ilmu itu malah bikin sakit. Kenapa? Min syiddatil hasrati wal husni ala fawati. Karena begitu sedihnya. Enggak, kayak betul-betul merugi, kayak enggak mendapatkan dinar dan dirham, gitu kan. Ini para ulama dahulu seperti ini. Terkadang kita mikir, kok bisa ya para ulama seperti itu? Ini bukan khoyal, bukan hayalan, tapi memang para ulama salaf dahulu itu begitu luar biasa punya semangat di dalam menuntut ilmu, karena mereka tahu
Tidak ada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan seseorang kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, yaitu betul-betul mereka berusaha untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tinggi itu dengan ilmu. Dan kebanggaan bagi mereka ketika mereka bisa mendapatkan ilmu. Bukan hanya sekedar apa? Mendapatkan harta, bukan hanya mendapatkan jabatan, enggak, tapi ilmu yang mereka betul-betul cari. Kemudian beliau memberi contoh yang lain lagi. Wa hadza Ahmad ibni Ibrahim ibni Abbas yaqul lamma warada khabaru mauti al-Imam Muhammad ibni Ayyub ar-Razi rahimahullahu taala wa kana Ahmad yarghabu fi safari ila ar-Razi liyatlubal ilma minhu walakin ahlahu mana'uhu min dalika. Ahmad ibni Ibrahim ibni Abbas mengatakan, tatkala kabar tentang meninggalnya Imam Muhammad ibni Ayyub ar-Razi, jadi Ahmad ibni Ibrahim ini pengen belajar sama Imam Muhammad bin Ayyub. Tapi apa? Dilarang sama keluarganya, nggak boleh menuntut ilmu ke Muhammad ibni Ayyub ar-Razi. Disuruh tetap tinggal di rumahnya. Maka ketika beliau mendengar tentang kabar tersebut, akhirnya apa? Dakhaltud dar wa bakaitu. Saya masuk ke dalam rumah dan saya nangis. Fastama alayya ahli, hingga akhirnya keluarganya kumpul ke dia. Wa qalu ma asabak, apa yang menimpamu kok kamu nangis? Maka fakultu lahum, mata Muhammad ibni Ayyub ar-Razi, meninggal. Syekhku ini sudah meninggal. Mata Muhammad ibni Ayyub ar-Razi. Mana tumuni minal irtihal ilaihi, kalian semua menghalangiku untuk aku pergi ke syekh tersebut. Qala Ahmad fatayyibu khatiri wa adinu li fis safar wa rihla li talabil ilmi inda Syekh Al-Hasan ibni Sinan. Hingga akhirnya apa? Keluarganya menenangkan dia, kemudian apa? Mengizinkan untuk safar untuk menuntut ilmu kepada Hasan ibni Sinan. Dan seperti ini teman-teman, bagaimana perjalanan ilmu itu. Subhanallah. Dahulu ana jadi teringat sama perjalanan hijrah ana dulu awal-awal pernah ngaji sunnah. Karena ana berangkat dari rumah dari Banyuwangi itu, subhanallah, berawal dari fitnah dakwah lah di rumah kan seperti itu. Hingga akhirnya ana harus keluar dari Banyuwangi dan harus mondok ke Jogja. Ketika itu ada beberapa teman yang dia pengen apa? Pengen ikut berangkat bareng. Karena subhanallah tahun 2000-2001 itu kan lagi permasalahan bom Bali kan meledak itu kan, sehingga orang-orang yang dia cingkrang dan jenggotan ini selalu diarahkan ke arah situ. Teman-teman itu pengen berangkat untuk mondok, untuk belajar, itu keluarganya subhanallah sampai ngelarangnya, sampai dipecuti. Tahu dipecuti ya Pak ya? Dicambui supaya nggak boleh untuk berangkat untuk belajar. Begitu luar biasanya, sampai teman-teman itu apa? Kita itu dulu belajar sembunyi-sembunyi dari keluarga kita. Jadi belajar itu sembunyi-sembunyi. Ngomongnya mana? Sekolah tapi bolos. Iya. Kemana? Sekolah. Nggak taunya hadir di majelis ilmu. Saking luar biasanya awal-awal kenal ngaji sunnah. Alhamdulillah sekarang subhanallah ngaji sunnah itu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang ngelarang, enggak ada orang yang sensi dan lain sebagainya. Dulu mau ngaji sunnah itu harus delik-delik, harus sembunyi-sembunyi. Harus sembunyi-sembunyi ngaji sunnah. Itu yang dirasakan sampai teman-teman itu subhanallah, alasan kadang untuk pergi ke Malang. Ana masih ingat. Kemana? Ke Malang. Ayo kita jalan-jalan. Kita bilangnya jalan-jalan ke keluarga. Tapi di Malang kita belajar sama Ustaz Agus. Kita datang ke beberapa asatidzah di Malang. Sama ketika terus kemudian ke mana? Ke Al-Furqon. Jadi alasan-alasan supaya kita bisa ngaji dahulu itu kita buat alasan supaya kita bisa hadir di majelis ilmu. Itu awal-awal ngaji sunnah. Subhanallah. Maka itu sebuah sebuah himmah yang luar biasa dari teman-teman yang dulu ngaji. Nggak semudah sekarang, masya Allah, YouTube banyak, pengajian, reels juga banyak, ya kan? Potongan-potongan juga banyak, kajian di mana-mana ada, alhamdulillah. Begitu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, qala
As-Sufdi fi tarjamati lil Wazir Jamaluddin Abil Hasan Ali ibn Yusuf Al-Qufti. Jadi beliau Imam Sufdi ini menerjemahkan seorang wazir Jamaluddin Abil Hasan Ali ibn Yusuf rahimahullah taala. Beliau mengatakan walahu hikayatun ajibah fi gharamihi bil kitab. Beliau punya cerita yang hebat luar biasa tentang kebersamaannya dengan kitab. Yaitu seorang wazir ini, seorang menteri ini. Minha, termasuk diantara cerita beliau, annahu waqa'at lahu nuskhatun malihatun min kitabil ansab li ibni sam'ani bi khatti yadihi. Beliau punya tulisan yang luar biasa indahnya dari kitab ansab punya Ibn Sam'ani dengan tulisan tangannya. Ketika beliau sudah menulis, ternyata apa? Wa kana yang kusutilkan nuskhah iddati ajza minha. Ternyata kurang beberapa juz dari tulisan itu. Kurang beberapa juz. Fabahatha antilkal ajza al-mafqudah bi kulli wasilatin mumkinatin falam yasil ilaiha. Berusaha untuk cari beberapa juz supaya melengkapi apa? Tulisan beliau ini. Namanya wazir, menteri, ya kan? Dia punya kemampuan, punya harta, ya kan? Punya kemampuan untuk mencari tersebut. Tapi ternyata apa? Tidak dapati beberapa ajza tersebut. Falamma kana ba'da fatratin, setelah beberapa waktu, ijtaza ba'du ashabihi bisuk. Maka apa? Teman-temannya berjalan di pasar. Hingga akhirnya fawajada awraqan min kitabil ansab al-mafqudu inda ahadil ba'ah. Akhirnya teman-temannya itu mendapatkan sebagian beberapa kertas, hanya beberapa kertas dari kitab ansab tersebut yang hilang. Kemudian apa? Fashtaroha wa ahdaraha ilal wazir. Kemudian dibeli sama teman-temannya, kemudian diberikan kepada wazir. Li ilmihi bihirsihi alaiha, karena dia tahu si wazir ini itu subhanallah semangat sekali dengan kitab ansab punya Ibn Sam'ani tersebut. Akhirnya apa? Fastad al-waziru al-ba'i'a wa sa'alahu anhu ay anil kitab. Akhirnya dipanggillah penjualnya tersebut sama menteri ini, sama wazir ini. Kemudian ditanya tentang kitab tersebut. Akhirnya faqala ar-rajulu ishtaraitu fi jumlati awraq. Akhirnya si yang jualan tadi ngomong, saya beli di kumpulan-kumpulan kertas bekas gitu kan. Wa amiltuhu qawalib lil qalanis. Kemudian apa? Dan aku jadikan kertas-kertas tersebut itu apa? Itu loh, peci-pecian itu loh. Kertasnya dibuat peci-pecian gitu kan. Dibuat seperti peci-pecian dari kertas. Kita dibuat apa? Dibuat layangan gitu kan. Dibuat kapal-kapalan gitu. Falamma sami al-waziru dzalika, tatkala wazir ini mendengar hal tersebut, apa yang terjadi? Hadatsa indahu minal hammi wal ghammi wal wujumi ma la yumkinu ta'biru anha. Akhirnya dia justru malah merasa sedih, merasa gimana gitu kan, yang enggak mungkin diibarahkan dari hal tersebut. Hazanan ala ma fatahu min awraqil kitab. Karena apa? Sedih karena enggak nemu juz tersebut gitu. Makanya para ulama dahulu sampai subhanallah, ya para ulama kayak yang enggak jauh lah kayak Syekh Albani. Kita lihat bagaimana beliau ketika mencari sebuah permasalahan dalam kitab gitu kan. Sampai diceritakan beliau kalau mencari sebuah permasalahan itu kadang berdiri itu sampai subuh gitu kan. Dari habis isya mencari sebuah permasalahan dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab, dari kitab ke kitab, itu sampai enggak kerasa sampai subuh. Beliau apa? Beliau berada di dalam maktabah. Dan itu ana dapatkan juga dia guru-guru ana sendiri. Bagaimana ketika beliau nulis cari kitab ini, kadang subhanallah dari habis subuh keluar hanya sholat duhur, masuk lagi sampai asar. Itu ana dapatkan orang-orang yang mereka itu betah di dalam maktabah gitu loh, untuk mencari ilmu, untuk mereka bahas, untuk mereka membaca. Itu begitu luar biasanya mereka di dalam menuntut ilmu. Maka orang-orang yang mereka begitu semangat di dalam mencari ilmu tersebut sampai sedih, dan ini yang terjadi pada wazir tersebut, menteri tersebut. Hatta annahu baqiya ayyaman la yarkabu ilal qal'ah, sampai dikisahkan wazir tersebut itu enggak masuk kantor gitu loh. Sampai enggak masuk kantor beberapa hari. Wa qata ajulusahu, dan beliau memberhentikan apa? Majelisnya, lil qada'i hawaijin nas, untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Wa hadara indahul a'yan yusallunahu wa yu'izzunahu kama yusalli man fuqidalahu aziz. Akhirnya datang teman-temannya ngasih
motivasi gitu. Seperti halnya orang yang kehilangan keluarga dekatnya atau sesuatu yang dicintainya. Wal hikayatu dalah ala ashqihi lil kitabi katsirah. Cerita tersebut menunjukkan bagaimana rindunya beliau bersama kitab. Dan ini para ulama. Makanya salah satu yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan di kitabnya kitab beliau yang menjelaskan tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, judulnya itu bukan risalah li adi ikhwanihi. Ada kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, enggak besar, kitabnya kecil, risalah kecil. Oh, risalah Tabukiyah. Risalah Tabukiyah. Ya, risalah Tabukiyah kalau enggak salah. Beliau menulis di situ bagaimana para ulama dahulu, kata beliau, betapa banyak orang hidup bersama orang yang sudah mati, tapi membuat orang itu hidup. Dan betapa banyak orang tinggal bersama orang hidup, tapi membuat dia mati. Itu perkataan Ibnu Qayyim di akhir-akhir risalah Tabukiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan betapa banyak orang hidup bersama orang-orang yang sudah mati. Maksudnya apa? Para ulama, kitabnya para ulama, tapi membuat hatinya hidup, membuat dirinya hidup. Dan betapa banyak orang tinggal bersama orang hidup, tapi justru membuat dirinya mati, membuat hatinya mati. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di akhir-akhir risalah Tabukiyah, yang menunjukkan bahwasanya para ulama itu begitu luar biasanya mereka punya ihtimam terhadap ilmu dan dengan para ulama. Dikatakan qala Ya'qub bin Sufyan rahimahullahu taala, kata beliau, aqamtu fir rihlah 30 sanah. Kata Ya'qub bin Sufyan, saya itu menjalani rihlah dalam perjalanan ilmu itu 30 tahun. Dalam waktu 30 tahun. Pak, 30 tahun Pak menuntut ilmu. Ini dikatakan sama Ya'qub bin Sufyan. Wa kuntu fi rihlati faqallat nafaqati. Ketika aku berada di rihlah perjalanan ilmu, maka apa? Perbekalanku mulai menipis. Fakuntu utminul kitabah lailan wa aqra'u naharan. Akhirnya apa? Karena uang kantongnya sudah menipis, akhirnya apa? Fakuntu utminul kitabah lailan wa aqra'u naharan. Aku nulis itu di malam hari dan aku siang dan waktu siang hari aku membaca. Falamma kana dzata lailah, tatkala malam hari, di suatu malam hari, kuntu jalisan ansakhu fi siraj. Pas waktu malam hari aku duduk nulis di bawah siraj, yaitu di bawah lampu templek itu loh, siraj itu. Ala daw' minas siraj. Jadi nulis di bawah lampu templek. Wa kana al-waqtu idzaka syita, ketika itu musim dingin. Fanazalal ma' fi ainai, akhirnya turun air di mataku. Falam ubsir syai'an ay annahu asbaha a'ma, hingga akhirnya beliau menjadi buta karena sebab air yang jatuh ke mata beliau. Ini subhanallah, bagaimana para ulama dulu ya, nulis malam hari, kemudian di siang harinya untuk baca, betul-betul matanya digunakan untuk mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau nangis itu bukan karena buta. Kata beliau, fabakaitu ala nafsi linqita'i an baladi wa ala ma fatani minal ilm. Aku itu sedih, nangis karena kehilangan penglihatanku, itu karena aku pertama jauh dari desaku. Kemudian yang kedua apa? Akhirnya nggak bisa menuntut ilmu lagi. Gimana dia mau nulis? Gimana dia mau baca? Gitu. Jadi di siang hari dia buat baca, malam harinya ditulis oleh beliau. Bisababil alma, faghalabatni ainimtu, hingga akhirnya beliau tertidur. Faraitu Nabi alaihi salatu wasalam fi naum fanadani, hingga akhirnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tidurnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Ya Ya'qub, lima bakaita?" Kenapa engkau menangis? Fakultu ya Rasulullah, dhahaba basari. Dan beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penglihatanku sudah hilang. Fatahasartu ala ma fatani, kemudian aku merasa merugi atau merasa sedih dengan apa yang tidak aku dapatkan dari ilmu. Faqala li utnu minni, hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meminta untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadanautu minhu fa ammara yadahu ala ainai. Kemudian disebutkan bahwasanya di dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan tangannya ke matanya, ka'annahu yaqra'u alaihi, seakan-akan meruqyah si Yakub tersebut. Tsumma istaqattu fa absartu, kemudian bangun dan alhamdulillah hingga akhirnya bisa kembali untuk melihat. Fa akhadtu nuskhi wa qa'adtu aktubu, hingga akhirnya beliau ketika dikasih kesempatan untuk bisa melihat, nulis lagi. Hingga akhirnya nulis, baca, nulis, baca, nulis, baca, nulis, baca. Itu yang beliau ceritakan. Cerita ini disebutkan dari kitab Tahdzibut Tahdzib punya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, dikisahkan oleh beliau tentang hal tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang bagaimana para ulama dahulu. Masya Allah, luar biasa mereka di dalam perjalanan ilmu. Kita si enom, enggak, Pak Sus sudah umur juga Pak. Saya maksudnya yang nom Pak. Kita ini alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah, masih dikasih kekuatan mata, kekuatan sehat, kekuatan untuk menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu ini Allahu Akbar walillahil hamd gitu kan. Terkadang masih harus butuh semangat lagi untuk menuntut ilmu. Makanya beliau mengatakan, menasihati kita semua, wa ba'du ayyuhal akh al habib wa ayyatuhal ukhtu al ghaliyah. Setelah apa yang beliau ceritakan, wahai saudaraku yang saya cintai dan saudariku yang saya cintai, fahadihi hiya hasratus solihin ala ma fatahu minal ilmi syar'i. Ini merasa menyesalnya mereka, yaitu orang-orang soleh, ketika mereka tertinggal dari yang namanya ilmu syar'i. Wa tilka anathum wa zafaratuhum walau atahum wa didumuihim wa ibaratuhum. Itu kerugian mereka, kemudian sesak napasnya mereka, kemudian tangisan mereka ketika mereka ketika mereka tertinggal dari yang namanya ilmu syar'i. Faya rafiqal ghaflah wa ya qarinal kasal. Sekarang wahai teman-temannya lalai dan saudaranya malas gitu. Aina hasaratuka wa zafaratuka ala ma fataka minal ilmi syar'i. Terus kemana penyesalan kita, sesak nafasnya kita terhadap ilmu yang sudah kita lalaikan, ilmu yang kadang kita males-malesan. Bal aina dumu'uka, bahkan di mana tangisan kita ketika kita enggak mendapatkan ilmu. Wa sadaqallahu idh yaqul, dan sungguh benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya kita itu bukan buta mata kita, tapi yang buta itu hati kita, sehingga kita enggak mengambil ibro, sehingga kita enggak ada semangat. Mata kita bisa melihat kok, mata kita bisa melihat, tapi mata hati kita ini enggak ada semangat untuk menuntut ilmu. Bahkan terkadang hanya sekedar baca Al-Quran, baca hadis gitu. Makanya sering kita coba introspeksi diri kita dalam sehari-hari. Sehari baca Al-Quran berapa sih? Kemudian baca hadis, sehari baca hadis berapa sih? Gitu. Padahal hadis Masya Allah Arba'in Nawawi paling enggak. Ya kan? Arba'in Nawawi. Enggak, Arba'in Nawawi 40 hadis disempurnakan jadi 50 hadis. Ya kan? Paling enggak Riyadhus Shalihin, ya kan? Atau Umdatul Ahkam, atau Bulughul Maram. Ya kan? Itu kan hadis-hadis yang paling enggak, ya kalau kita baca satu setiap hari, dalam satu tahun kita dapat 360 hadis. Ya. Setahun kita 360 hadis. Itu Umdatul Ahkam selesai itu. 360 tinggal nambah sedikit lagi, itu udah kelar kan, seperti itu. Baca hadis. Cuma terkadang kita baca hadis saja Allahu Akbar walillahil hamd pokoknya. Kadang ya alhamdulillah kalau ada kitab hadis, kadang kitab hadis juga enggak ada di rumah. Kan permasalahannya itu. Terkadang wis enggak perlu pakai syarah lah. Matan saja yang ada terjemahannya. Beli Riyadhus Shalihin yang ada terjemahannya. Ya kan? Beli dari bab ikhlas, dari bab apa. Belum ana enggak minta antum buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mungkin kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu kan, Abi Dawud, At-Tirmidzi gitu kan. Kadang ya subhanallah memang kita ghaflah gitu. Kita ghaflah. Makanya juga terkadang percuma banyaknya kitab kalau tidak pernah dibuka. Percuma banyaknya kitab kalau kita tidak pernah membukanya.
Paling penting kita punya keistiqomahan, ada keinginan untuk kita baca Riyadhus Shalihin lah, paling enggak baca setiap hari satu, atau kalau kita bisa baca sebab, Masya Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tahu ilmunya, kita tahu banyak hal tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang beliau nasihatkan kepada kita semua, jangan sampai kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jangan sampai hati kita yang buta karena kita malas-malesan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.